Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riansa. Saya dari kelas 12 MIPA 2 SMA Negeri 1 Pegajahan. Dalam kesempatan ini, saya akan membahas materi tentang persatuan dan kesatuan pada masa Orde Lama, 5 Juli 1959 sampai dengan 11 Maret 1966. Kesatuan dan Persatuan Bangsa pada masa Orde Lama, 5 Juli 1959 sampai dengan 1966 adalah demokrasi terpimpin. Periode demokrasi terpimpin dimulai dengan lahirnya Dekret Presiden pada 5 Juli 1959. Dekret Presiden dibuat setelah konstituante tidak dapat menyelesaikan tugasnya untuk membentuk undang-undang, sehingga tidak menguntungkan bagi perkembangan ketenaga kerjaan. Seperti Dekret Presiden memuat ketentuan pokok sebagai berikut. 1. Menetapkan pembubaran konstituante. 2. Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku kembali bagi segenap bangsa Indonesia. 3. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR dan Dewan Agung Sementara DPAS dalam waktu singkat. Dekret Presiden pada 5 Juli 1959 disambut baik oleh rakyat dan didukung oleh TNI Angkatan Darat. Dekret Presiden juga dibenarkan oleh Mahkamah Agung dan DPR yang bersedia bekerja terus dalam rangka menegakkan Undang-Undang Dasar 1945 pada periode ini. Pemerintah Indonesia menganut sistem demokrasi terpimpin. Penyimpangan pada masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1966 yaitu 1. Menafsirkan Pancasila terpisah-pisah, tidak dalam kesatuan bulat, dan untuk periode demokrasi terpimpin didasarkan pada penafsiran dari sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tetapi Presiden Soekarno saat itu menafsirkan terpimpin dengan arti pimpinan terletak di tangan pemimpin besar revolusi. 2. Pengangkatan presiden seumur hidup. Undang-Undang Dasar 1945 mengatur presiden untuk memimpin pemerintahan selama 5 tahun. Tetapi ketetapan MPRS nomor 3 tahun 1965 mengangkat Insinyur Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Seperti dikutip dari buku Pendidikan Kewarganegaraan, Pancasila, Demokrasi, dan Pencegahan Korupsi oleh A. Ubaidillah, 3 presiden membubarkan DPR hasil pemilu 1955. Kebijakan ini membuat hilangnya pengawasan dari lembaga legislatif terhadap eksekutif. 4. Konsep Pancasila berubah menjadi konsep Nasakom atau nasionalis agama dan komunis. 5. Bergesernya makna demokrasi terpimpin menjadi pemusatan kekuasaan pada presiden. Dalam pelaksanaan periode demokrasi terpimpin, cenderung terjadi pemusatan kekuasaan pada presiden atau pemimpin besar. Hal ini menjadi pengingkaran terhadap nilai-nilai demokrasi dengan lahirnya absolutisme dan terpusatnya kekuasaan pada presiden, serta hilangnya kontrol sosial. 6. Pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif yang cenderung memihak komunis. Pada demokrasi terpimpin, terjadi kecenderungan pemihakan pada Blok Timur atau RRT. 7. Manipol Yusdek yang disebut presiden menjadi GBHN Manipol. Yusdek atau Manifesto Politik Undang-Undang Dasar Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian Indonesia. Dijadikan garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Tahun 1960, Yusdek dibuat oleh Presiden Soekarno, sedangkan GBHN harusnya dibuat oleh MPR. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.